Sehat buat para anak muda, khususnya saya. Karena semakin kesini rasanya ibadah itu males. Kadang ada bahasa gini dari anak muda, lah aing ibadah wae tapi hirup sakieu-kieu wae. Tah coba nasihatnya sepatah dua kata. Gimana? Yang namanya hidup itu kan cobaan. Kita itu ya dicoba sama Allah. Cobaan itu kebagi dua, ada cobaan baik, ada cobaan jelek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di Sofyan NH Channel. Dan bagi orang yang bertanya tentang situasi di Madinah atau cuaca di Madinah hari ini, alhamdulillah cuaca hari ini di Madinah itu udah terang ya. Cuman dingin di Madinah sekarang sudah mencapai 10-12 derajat Celcius. Dan bagi teman-teman, kali ini saya mau mendatangi atau dalam istilah Jawa suwun ya, ke ulama besar kita, kiai besar kita, yaitu Kiai Haji Jamaluddin dari Pandeglang. Nanti bagi yang tidak tahu kita bisa tanya-tanya atau kalau ada kesempatan untuk berdialog. Nah, jadi sebentar untuk apa ya, intronya. Jadi di Banten itu terkenal dengan ulama-ulamanya. Saya sering ngobrol dengan para orang-orang tua. Ini referensi dari sharing dengan para orang tua kadang karena saya merasa kecil ketika gabung dengan orang tua, saya banyak bertanya-tanya dan sekitar pertanyaan saya itu sekitar biasanya sejarah Banten, kerajaan Banten, ulama-ulama di Banten. Cuman kadang agak seru, terlihat seru kalau ngobrol dengan orang yang kebetulan menyaksikan langsung sejarah atau peradaban di masa itu. Gak seperti kita lihat di buku. Memang banyak di buku sejarah-sejarah Banten, daerah lain juga banyak referensi atau literasi yang bisa kita baca di buku. Tapi lebih menarik kalau obrolan di pos ronda dengan para orang-orang tua, apalagi yang kebetulan mereka mengalami atau menyaksikan langsung peradaban di masa itu. Dan pertanyaan-pertanyaan sekitar Kak atau Bang atau Kek, kerajaan di Banten itu apa aja, bagaimana sejarahnya. Tentu kalau di buku kita tahu, bisa kita baca ya tentunya dari Sunan Gunung Jati atau Sultan atau Syarif Hidayatullah yang mempunyai anak yaitu Sultan Hasanuddin, yang kemudian Sultan Hasanuddin mendirikan kesultanan di Banten. Terus mempunyai anak Maulana Yusuf yang menyingkirkan atau mengalahkan kerajaan Pajajaran yang waktu itu pucuk umumnya atau penguasanya adalah Prabu Siliwangi. Jadi banyak sekitar pertanyaan itu kita obrolan malam dengan para orang tua. Jadi saya banyak bertanya. Saya termasuk orang yang banyak bertanya, orang yang selalu ingin tahu. Ya kadang baca di buku, cuman versi orang kan beda-beda karena sejarah itu kan bolong-bolong. Ada versi A, versi B. Contoh versi Baduy aja di sejarah di dalam buku diucapkan atau dituliskan bahwasanya Pucuk Umun itu yang pertama kali datang ke Baduy, daerah Baduy. Atau sejarah orang tua kita juga saya sering bertanya tentang Baduy dan Banten. Jadi Baduy itu dulu Pucuk Umun yang pertama kali datang ke Baduy di dalam literasi sejarah itu dulunya adalah seorang raja atau penguasa di Banten Girang namanya.
Jadi Banten itu dulu ada dua kekuasaan atau dua wilayah, Banten Girang dan Banten Pesisir. Nah, pada saat itu ada perang saudara lah di Banten, yang kemudian Pucuk Umun kalah oleh Sultan siapa, saya agak lupa. Terus kemudian diusir dan tinggal di Baduy, di daerah Rangkas yang sekarang disebut Baduy atau Kenekes Baduy. Tapi di versi lain, di versi orang Baduy, tidak menyebutkan demikian. Assalamualaikum. Tidak menyebutkan demikian. Bahkan kata mereka orang Baduy itu dulu, sebelum adanya kerajaan di Banten, kerajaan di Cirebon, mereka udah ada. Gitu. Jadi ada beberapa versi. Nah, itu menariknya kita sharing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Saya selalu ingin tahu bagaimana versi sejarah menurut si A, bagaimana versi sejarah menurut si B, dan bagaimana versi sejarah menurut C. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering saya tanyakan itu mengenai ulama-ulama di Banten. Karena saya orang Banten, pertanyaannya sekitar itu. Dan kebetulan narasumber saya atau lawan bicara saya orang Banten, orang tua Banten yang udah sepuh lah. Jadi ya di Banten itu ada banyak ulama. Contoh saya sebutkan beberapa. Contoh Abuya Dimyati, terus Syekh ada namanya Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh ini penasehat Sultan Hasanuddin. Yang konon katanya ceritanya Syekh Muhammad Soleh ini pernah menjelma menjadi ayam. Jadi ketika waktu itu Sultan Hasanuddin seorang pendakwah menyebarkan syariat Islam di daerah Banten, kemudian ditahan atau dilarang oleh penguasa pada saat itu Pucuk Umun, penguasa Arya ya. Terus kemudian ditantang oleh si Pucuk Umun ini. Simpelnya gini, Hasanuddin, kalau kamu mau menyiarkan syariat Islam di daerah Banten, di daerah saya, kamu harus sabung ayam dulu dengan saya. Kalau kamu menang, silahkan, saya gak bakal ganggu kamu. Tapi kalau kamu kalah, hentikan dakwah di daerah Banten. Nah, pada saat itu Sultan Hasanuddin meminta nasihat kepada penasehatnya, yaitu Syekh Muhammad Soleh. Dan Syekh Muhammad Soleh merekomendasikan waktu itu, silahkan kata Syekh Muhammad Soleh, dan saya yang menjelma menjadi ayamnya, yang disabung itu, yang diadu itu. Allahu a'lam bishawab, ini mitos atau tidak. Cuman nyatanya banyak cerita legenda atau para orang tua kita menceritakan seperti itu. Bahkan di dalam buku itu ceritanya seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada ulama Paku Banten disebutnya, seperti Abuya Dimyati yang saya sebutkan tadi. Dan sekarang cuma tersisa 3 yang masih hidup alhamdulillah, yaitu Abuya Syar'i yang usianya sudah 140 tahun tapi alhamdulillah masih sehat. Yang kedua ada Abuya Muhtadi, yang ketiga ada Abuya Munfasir. Abuya Muhtadi ini merupakan putra dari Abuya Dimyati. Di sejarah NU juga ditulis karena beliau ini Abuya Dimyati dan Abuya Muhtadi ini adalah penggagas Nahdlatul Ulama. Kokolatlah sepuhnya di NU. Dan Abuya Munfasir ini saya sering menyebutnya dia adalah ahli tasawuf. Karena di dalam ceritanya beliau ini menjual seluruh kekayaannya dan membuat gubuk di hutan dan hidup secara sufi gitu, secara sederhana. Dan selanjutnya kembali lagi ke konteks kita, video kita, yaitu Kiai Haji Jamaluddin dari Pandeglang. Seperti apa, beliau juga merupakan penerus dari abuya-abuya yang saya sebutkan tadi. Jadi relevan ya, yang saya ceritakan tadi sangat relevan. Dan gimana keterusannya, saya kalau ada konteks atau kesempatan berdialog, nanti kita bisa dialog. Oke, tonton terus, jangan di skip. Let's go.
si Haji. Ay, ajo mak. Ji, jeung Inta. Oh, jangan cuman, heeh. Telat tuh, waduh. Omong lamun nucan kawin. Nah, ayo nak sehat buat para anak muda, khususnya saya. Karena semakin kesini rasanya ibadah itu males. Kadang ada bahasa gini dari anak muda, lah aing ibadah wae tapi hirup sakieu-kieu wae. Oh. Nah, coba nasihatnya sepatah dua kata. Gimana? Yang namanya hidup itu kan cobaan. Kita itu ya dicoba sama Allah. Cobaan itu kebagi dua, ada cobaan baik, ada cobaan jelek. Nah, ketika orang dikasih cobaan jelek itu kadang-kadang lulus. Tapi yang tidak ingat dia lupa ketika dikasih cobaan yang baik. Kasih badan sehat. Iya. Ya dikasih artinya kita bisa makan, kasih sehat, jag-jag, alhamdulillah gitu ya. Dunia ada, kita badan nggak sakit, istri sehat, anak sehat. Nah kita kadang-kadang lupa, itu kan dicoba sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dikasih cobaan baik, kadang-kadang manusia lupa. Nah oleh sebab itu kita ketika ingat asal dari mana, lagi di mana, mau kemana, insya Allah manusia akan sadar. Kita yakinkan bahwa diri kita itu ya memang makhluk Allah dan minta kepada yang punya. Jangan salahkan Khalik, artinya Gusti Allah. Ya jangan salahkan diri kita sendiri. Semua udah diatur kok sama Allah. Manusia itu nggak bakal keluar dari kudrat Allah. Insya Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia yang merubah sendiri. Nah, oleh sebab itu kita intinya apa? Patut syukur nikmat yang ada. Ya dikasih segini syukur. Ketika syukur, walaupun kita dikasih rezeki segini, bersyukur. Insya Allah akan Allah tambah. Insya Allah. Syukur itu bukan kita alhamdulillah saja. Sholat tepat waktu, itu syukur dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat tepat waktu. Ketika ada pengajian kita ngaji, kalau memang badan sehat nggak ada halangan. Terus ketika ada orang yang minta tolong, kita tolongi. Nah itu siapa tahu rahmat Allah ditaruh di situ tuh. Jadi artinya apa? Kita jangan memperkecil ibadah. Nah, itu ya. Jadi intinya syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah intinya bersyukur sama Allah. Dikasih kita ini hidup sehat, alhamdulillah, apalagi kita ini bisa ziarah ke tanah suci, itu syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur itu mengembalikan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dipakai ibadah. Inti syukur itu ialah takwa itu. Nah, itu aja. Syukuran. Oke. Jadi seperti itu. Jadi intinya kadang lupa manusia itu bahwasanya nikmat terbesar adalah sehat badan. Kayak kadang orang menyebut rezeki itu sekedar materi, padahal lebih dari itu, kada sehat badan, bertemu orang-orang soleh. Jadi itu petuah dari ulama besar kita, kiai besar dari Pandeglang. Dan untuk yang tidak tahu barangkali dulu pas saya sundatan hitanan, itu yang ceramahnya itu beliau, kiai besar dari Pandeglang. Oke, dan cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan kita sekarang mau nganter pulang. Jadi tadi habis makan-makan. Mbak Haji semoga selalu sehat walafiat ya. Jamaah. Jadi habis langsung ya hotel BK Grand Plaza. Ayo ada. Depain apa Haji?
mau menuju ke haram ya. Ini ulama besar kita, Masya Allah, ulama besar dari Banten. Tadi udah habis makan-makan silaturahmi di rumahnya teman saya, Husni Mubarak. Haram Abu ya? Haram. Haram ya. Dan plaza. Nafsu moka. Nah itu dia salah satu driver, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi, Masya Allah, itu Abuya besar, ulama besar kita di Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau semoga sehat selalu, panjang umur. Kedatangan umroh itu pas kemarin hari Kamis ya, tanggal 5 Januari, dan sekarang hari Jumat tanggal 6 Januari. Kebetulan beliau silaturahmi ke rumah teman saya, Husni Mubarak, dan kebetulan juga saya ada waktu untuk menyempatkan waktu untuk bertemu beliau, atau suwun, suatu kehormatan besar untuk bisa bertemu dengan beliau. Allah orang terhormat, orang mulia, Insya Allah, ulama besar dari Banten, Pandeglang tepatnya. Oke teman-teman, barangkali cukup sekian dari saya, dan silahkan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.